Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi memberikan pendapat dan argumen suatu pengandaian, yaitu orang tua yang ingin memiliki anak itu harus layak dan juga menjadi orang tua dan harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah. Dan arti dari kata mewajibkan di sini untuk memaksimalkan artinya adalah setiap orang tua itu harus mengikuti syarat-syarat kelayakan jika ingin menjadi orang tua Dewan Juri yang terhormat. Dan hal tersebut sudah membuktikan bahwasanya di sini tim pro sangat tidak membebaskan orang tua untuk memiliki anak Dewan Juri yang terhormat. Dari kata kunci mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dan yang pertama akan saya bahas kata kuncinya adalah tes kelayakan. Tes kelayakan adalah uji yang dilakukan untuk menilai kelayakan naskah disertai baik dari aspek dan juga substansi, metode serta teknik Dewan Juri yang terhormat. Dan kata kunci yang kedua adalah syarat. Syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk dan juga harus kita indahkan dan juga dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Berikut beberapa argumentasi serta bidasan yang telah saya buat untuk membuat skenario argumentasi saya lebih sempurna Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengapa saya tidak setuju masalah pola asuh banyak orang tua yang kasar dan juga banyak anak-anak nanti psikologisnya dan juga sikapnya akan terganggu sesuai dengan perkataan pembicara pertama dari tim pro tadi, dan harus melakukan uji kelayakan anak lewat pemerintah dan juga orang tua harus melakukan parenting, melakukan pelatihan-pelatihan. Dan hal tersebut tidak bisa kita lakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kita di Indonesia memiliki berbagai macam wilayah yang berbeda-beda, dari wilayah perkotaan, pedesaan dan juga wilayah pesisir. Dan hal tersebut memiliki berbagai macam perbedaan dari sistem ekonomi, pendapatan dan juga pemikiran serta pendidikan orang-orang yang ada di sekitar wilayah-wilayah tersebut Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja, mungkin kita bisa melakukan mosi ini pada orang-orang yang ada di kota karena pendidikannya lebih kuat dan juga pastinya ekonomi orang-orang yang di kota itu akan lebih tinggi. Dan bagaimana jika orang-orang yang berada di pesisir dan juga di pedesaan? Hal tersebut tidak mungkin bisa kita lakukan secara bersamaan. Dan pastinya orang-orang yang ada di pedesaan dan juga di pesisir memiliki budaya dan juga sosial yang berbeda. Pastinya orang tua mereka juga memiliki bagaimana cara mengasuh dan juga memberikan pola asuh kepada anak yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Dan hal tersebut tidak bisa kita paksakan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan hal ini bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, apakah seorang anak itu bisa sukses jika orang tuanya telah melakukan syarat-syarat kelayakan untuk menjadi orang tua? Dan bagaimana jika orang tua tersebut sudah memiliki ekonomi yang tinggi, pendidikan yang tinggi dan sebagainya, namun anaknya tetap tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan Dewan Juri yang terhormat. Bahkan banyak sekali ekonomi orang tua yang tinggi, pengetahuan mereka yang tinggi dan juga sudah siap segala-galanya, namun banyak sekali anak-anak dari mereka yang tidak menjadi sukses Dewan Juri yang terhormat. Bahkan anak-anak mereka banyak yang mengalami kasus-kasus seperti narkoba, psikotropika dan juga merokok serta mengakses video-video yang tidak senonoh di internet Dewan Juri yang terhormat. Dan itu juga termasuk dalam teknologi dan juga era globalisasi sekarang Dewan Juri yang terhormat. Dan hal tersebut tidak membuktikan bahwasanya tim pro itu membenarkan mosi kita pada hari ini Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya di sini adalah kita di sini seharusnya bukan mewajibkan orang tua, namun kita harus mencari cara bagaimana cara mengatur dan juga memberikan pola asuh tersebut memiliki anak tanpa menggunakan syarat-syarat tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan ada beberapa macam faktor yang telah saya buat, apalagi karena pada dewasa ini teknologi di era digital dan juga kita bisa lihat banyak sekali kita bisa mencari referensi bagaimana cara melakukan pola asuh yang lebih baik kepada anak dan bagaimana cara kita mencari pola asuh tersebut tanpa menggunakan tes kelayakan yang telah disediakan oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah tak hanya dari pola asuh orang tua dan juga lewat dari tes kelayakan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama yang membuat anak tersebut bisa berkembang atau tidaknya adalah pertemanan seorang anak. Jika anak tersebut sudah memasuki fase remaja dan juga anak-anak, pastinya mereka memiliki banyak sekali teman-teman. Dan bagaimana apakah seorang orang tua yang telah mengikuti tes kelayakan tersebut akan bisa tetap menjaga pertemanan anak-anak tersebut dalam lingkungan yang benar? Belum tentu Dewan Juri yang terhormat, karena anak-anak tersebut memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi Dewan Juri yang terhormat. Apalagi anak-anak yang sudah memasuki fase remaja. Pasti fase remaja ini banyak sekali rasa ingin tahu mereka yang lebih tinggi dan mereka akan mencoba berbagai macam hal yang belum mereka ketahui. Contohnya saja mencoba hal-hal baru, namun orang tua tersebut tidak bisa
tidak bisa menyetop anak-anak tersebut Dewan Jurnal Terhormat. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Apakah orang tua yang sudah mengikuti tes kelayakan tersebut bisa menolak keluarga-keluarga yang ingin memberikan masukan-masukan yang lebih baik ataupun yang buruk kepada anak Dewan Jurnal Terhormat? Hal tersebut tidak bisa kita ketahui Dewan Jurnal Terhormat, karena banyak sekali keluarga-keluarga pun yang ingin memberitahukan kepada kita bagaimana cara mengurus dan mengatur pola asuh kita Dewan Jurnal Terhormat. Dan selanjutnya adalah masuk ke ranah era globalisasi dan juga teknologi yang telah saya sebutkan tadi Dewan Jurnal Terhormat. Dan ini akan kita bahas secara lebih luas, bahwasanya teknologi Indonesia sekarang juga semakin luas, bahkan kita bisa mencakup dan juga memberikan aspirasi dan juga pendapat kita di media sosial, itu bisa di Indonesia dan juga di dunia Dewan Jurnal Terhormat. Dan hal tersebut membuka pola pikir kita sebagai orang tua untuk mencari bagaimana cara menjaga anak dan juga mencari pola pikir yang lebih benar Dewan Jurnal Terhormat. Dan yang ketiga adalah kebebasan hak setiap orang tua untuk memiliki anak. Bisa saja kita merawat dan juga menjaga anak tersebut bisa sampai sukses tanpa mengikuti tes kelayakan tersebut Dewan Jurnal Terhormat, serta kita bisa membesarkan anak dengan melihat proses perkembangannya secara seiring berjalannya waktu Dewan Jurnal Terhormat. Bagaimana kita bisa melihat seiring berjalannya waktu perkembangan anak kita. Jika mereka sudah mulai belok ke arah negatif, kita bisa mencari solusi bagaimana anak tersebut bisa kembali ke ranah positif Dewan Jurnal Terhormat. Dan pastinya di sini saya sangat tidak setuju atas semua yang kita bahas. Kenapa? Karena pastinya dari tim afirmasi sangat mewajibkan, dan hal tersebut sangat memaksakan untuk orang tua di Indonesia, untuk orang-orang tua di Indonesia ini harus mengikuti tes kelayakan sebelum memiliki anak. Apakah menjadi seorang memiliki anak itu harus mengikuti tes kelayakan ini? Tidak Dewan Jurnal Terhormat, karena kita sebagai orang tua memiliki banyak sekali kebebasan yang harus kita lakukan untuk memiliki anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.